Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Biaya overhead pabrik direncanakan, aktual, dan ditetapkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaskia Nurul Aslia dan dua teman saya, Nasya Aura dan Sira Fawas Andika Putri. Materi pertama itu ada karakteristik overhead pabrik. Biaya overhead adalah biaya produksi yang tidak langsung dilacak ke produk, seperti listrik, biaya perawatan mesin, atau gaji karyawan. Overhead memiliki dua hal penting. Yang pertama, meski tidak terlihat langsung pada produk, nilainya cukup besar, apalagi sekarang saat mesin dan teknologi lebih dominan dibandingkan tenaga kerja manual. Yang kedua, overhead bisa berbeda perilakunya terhadap jumlah produksi, yaitu yang pertama ada overhead tetap. Cirinya, overhead tetap itu tidak berubah meskipun produksinya naik atau turun. Contoh, sewa gedung sebesar 10 juta per bulan. Jadi, total dari biaya sewa tersebut akan tetap 10 juta walaupun kita memproduksikan unitnya berbeda pada setiap bulannya. Yang kedua itu ada overhead variabel. Cirinya, total berubah sebanding dengan jumlah produksi. Contohnya itu biaya listrik mesin sebesar Rp500 per unit produk. Ketika produk diproduksi sebanyak 1000 unit, total dari listrik adalah 500.000. Sedangkan saat produk diproduksi sebesar 2000 unit, total listrik yang akan keluar adalah 1 juta. Artinya, biaya per unit tetap sama, yaitu Rp500, tetapi total biayanya naik seiring dengan produksi. Yang ketiga itu ada overhead semi variabel. Cirinya ada bagian tetap ditambah bagian variabel. Contohnya, gaji teknisi mesin sebesar 2 juta per bulan, yaitu tetap, dan Rp200 per unit yang diproduksi. Variabel, contohnya kita memproduksi 1000 unit, yaitu 2 juta rupiah, ditambah 1000 dikali 200, yang total akhirnya adalah 2.200.000. Sedangkan jika kita memproduksi 2000 unit, yaitu 2 juta pada biaya tetapnya, ditambah 2000 dikali 200, dan pada total akhirnya yaitu 2.400.000, yang artinya ada biaya dasar yang selalu keluar yaitu 2 juta, tapi ada juga biaya tambahan yang akan naik jika produksinya naik. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi predetermined overhead rate. Yang pertama ada konsep dasar. Seperti yang kita tahu, biaya overhead adalah biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses produksi. Masalahnya, overhead aktual baru bisa diketahui setelah periode produksi selesai. Jika perusahaan menunggu overhead aktual, maka informasi biaya akan terlambat. Solusinya adalah menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya atau POHR. Dengan cara ini, pembebanan overhead bisa dilakukan lebih cepat, merata, dan konsisten sepanjang periode. Selanjutnya ada manfaat penggunaan POHR. Dengan POHR, perusahaan bisa mendapatkan informasi biaya yang lebih cepat, sehingga harga pokok produksi dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Selain itu, POHR mencegah distorsi biaya akibat fluktuasi overhead bulanan. Tarif ini juga mempermudah manajemen dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Secara keseluruhan, penggunaan POHR ini membantu perusahaan mengalokasikan biaya overhead ke produk atau jasa dengan lebih stabil dan konsisten.
Selanjutnya ada perhitungan tarif overhead. Sebenarnya cara ngitung tarif overhead itu cukup sederhana. Pertama, tentuin tingkat aktivitas, misalnya jam mesin. Terus yang kedua itu estimasikan total biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Rumus umumnya adalah estimasi total overhead dibagi dengan estimasi dasar aktivitas. Misalnya, jika estimasi overhead pabrik sebesar $300.000 dan estimasi jam mesin sebanyak 20.000 jam, maka tarif overheadnya adalah $15 per jam mesin. Yang terakhir ada komponen tarif overhead. Tarif overhead bisa dibagi menjadi dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, overhead tetap itu sebesar $125.000 dan dibagi 20.000 jam mesin menghasilkan tarif $6,25 per jam. Sementara overhead variabel sebesar $175.000 dibagi 20.000 jam mesin menghasilkan $8,75 per jam. Jika digabung, total tarif overhead menjadi $15 per jam mesin. Tarif inilah yang kemudian dipakai untuk membebankan overhead ke setiap pesanan, produk, atau departemen. Menjelaskan tentang biaya overhead aktual. Jadi biaya overhead aktual ini adalah biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi atau real dalam proses produksi selama satu periode tertentu. Nah, pada biaya overhead aktual ini terdapat beberapa komponen aktual factory overhead, antara lain yaitu ada tenaga kerja tidak langsung seperti gaji pengawas, staf, pemeliharaan, dan petugas kebersihan. Yang kedua, ada bahan tidak langsung, yaitu seperti pelumas mesin, bahan pembersih, dan yang ketiga itu ada komponen utilitas, yang dimana itu seperti listrik, air, dan bahan bakar. Dan yang keempat itu ada penyusutan aset pabrik. Penyusutan aset pabrik ini seperti mesin dan gedung pabrik. Dan selanjutnya ada komponen pemeliharaan dan perbaikan, yang dimana di sini terdiri dari servis mesin, pergantian komponen, dan selain pada komponen-komponen ini, biaya overhead aktual itu terdapat ciri khasnya, yaitu satu, jumlahnya baru diketahui setelah semua transaksi dicatat atau bersifat historis. Jadi sesuai dengan urutan dan hal-hal yang terjadi. Nah, yang kedua itu tidak bisa dialokasikan langsung ke produk tertentu. Jadi, biaya overhead aktual ini benar-benar harus diterincikan dulu, harus sudah terjadi dulu, maka di akhir kita akan bisa mendapatkan total dari biaya overhead aktual ini. Dan yang terakhir itu mencerminkan biaya nyata yang ditanggung perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang contoh perhitungan biaya overhead aktual. Di sini ada contoh soal di mana soal tersebut adalah jika dalam bulan Januari sebuah pabrik mengeluarkan biaya listrik 50 juta, pemeliharaan mesin sebesar 20 juta, dan gaji pengawas sebesar 30 juta, berapa total biaya overhead aktual? Seperti yang sudah kita pahami dan kita jelaskan tadi, bahwa biaya overhead aktual adalah biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi atau real dalam proses produksi selama satu periode tertentu. Nah, dari soal tersebut dan dari pemahaman yang telah kita pahami, untuk menyelesaikan soal tersebut, maka keseluruhan biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, dan gaji pengawas kita jumlahkan untuk mendapatkan total keseluruhan dari biaya overhead aktual. Jadi, dari total keseluruhannya di sini bisa kita lihat totalnya adalah 100 juta, di mana kalkulasi yang tersebut itu terdiri dari 50 juta ditambah 20 juta ditambah 30 juta sama dengan 10 juta, sama dengan 100 juta.
Materi overhead yang dibebankan merupakan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk menggunakan tarif yang ditentukan di awal periode, atau bisa kita sebut dengan biaya estimasi. Nah, tarif ini dihitung dari estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi dasar aktivitas, misalkan seperti jam mesin atau jam tenaga kerja. Jadi, applied overhead sifatnya perkiraan, bukan biaya real. Nah, seperti contohnya yang tertera di sini, jika tarif overhead 20.000 per jam tenaga kerja dan sebuah produk menggunakan 1.000 jam, maka berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja tersebut? Jadi cara penghitungannya adalah berapa besar tarif overhead ini per jam dikali dengan berapa jam tenaga kerja tersebut bekerja. Jadi seperti yang kita ketahui pada soal itu per jamnya adalah 20.000 dan dia melakukan pekerjaan selama 1.000 jam. Maka 20.000 ini kita kalikan dengan 1.000 jam yang menghasilkan sama dengan sebesar 20 juta. Selanjutnya ada materi kelebihan atau kekurangan pembebanan overhead. Jadi ketika dibandingkan dengan actual overhead yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas sebelumnya, atau biaya real, itu sering adanya selisih. Nah, selisih ini itu ada dua macam perselisihan, yaitu pertama ada over applied overhead, di mana overapplied overhead ini terjadi jika applied overhead lebih besar daripada actual overhead, atau di mana biaya estimasi suatu perusahaan selama satu periode lebih besar daripada biaya realnya. Artinya, perusahaan ini membebankan biaya overhead terlalu tinggi pada produk. Nah, yang kedua ini ada perselisihan yang biasanya disebut dengan underapplied overhead, di mana underapplied overhead ini terjadi jika applied overhead lebih kecil daripada actual overhead, atau di mana perusahaan ini memberikan biaya estimasinya itu lebih kecil daripada biaya real yang nantinya akan terjadi. Artinya perusahaan membebankan biaya overhead terlalu rendah pada produk. Selanjutnya ada mengubah tarif biaya overhead. Biaya overhead bisa ditinjau secara rutin, biasanya akan ditinjau sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Karena kondisi produksi, harga, efisiensi, dan perkiraan penjualan yang bisa berubah. Kesalahan dalam tarif overhead sering muncul akibat estimasi biaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, tarif yang terlihat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah belum tentu salah, karena ada variasi musiman yang membuat biaya overhead bisa lebih besar atau lebih kecil di satu periode tertentu, dan juga kurang di periode lainnya. Dalam jangka waktu 1 tahun, perbedaan tersebut biasanya akan seimbang. Selanjutnya itu estimasi overhead pabrik. Estimasi total overhead pabrik dibagi dengan estimasi aktivitas, misalnya seperti jam mesin menghasilkan tarif pembebanan overhead pabrik. Jadi, perusahaan terlebih dahulu akan mengestimasikan total biaya overhead, misalnya seperti biaya listrik, bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan, pajak, properti, dan lain-lainnya. Kemudian membaginya dengan estimasi kapasitas aktivitas seperti jam mesin, jam kerja, dan sebagainya, yang hasilnya adalah tarif overhead pabrik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang pemahamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.